Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional yaitu Bapak Dermawan SEMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana sih penerapan manajemen operasional di dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manajemen operasional ini merupakan pilar utama dalam bidang bisnis atau industri secara umum ya. Aktivitas ini melibatkan transformasi rangkaian aspek dasar termasuk perubahan pada input dasar seperti bahan mentah, energi, kebutuhan konsumen, informasi, dan lainnya. Kegiatan manajemen operasional meliputi berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan dari proses operasional suatu organisasi. Berikut adalah beberapa kegiatan kunci yang biasanya dilakukan dalam manajemen operasional. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas. Ini merupakan menganalisis ya kebutuhan kapasitas produksi atau layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan ya, baik saat ini dan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu peramalan permintaan. Ini menggunakan data historis ya dari analisis tren untuk memprediksi permintaan masa depan untuk produk atau layanan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen inventaris. Ini merupakan mengelola persediaan ya, barang mentah, barang dalam proses dan barang jadi untuk memastikan ketersediaan yang cukup tanpa mengakibatkan kelebihan persediaan yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan dan pengaturan operasi. Nah, ini merencanakan proses produksi atau layanan ya, mengatur aliran kerja dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang kelima yaitu manajemen kualitas. Ini memastikan produk atau layanan memenuhi standar ya, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dengan melakukan pengawasan kualitas, pengujian, dan implementasi praktik-praktik peningkatan kualitas. Yang keenam yaitu manajemen rantai pasokan. Nah, ini merupakan mengelola hubungan ya dengan pemasok, distributor, dan mitra lainnya dalam rantai pasokan untuk memastikan kelancaran aliran material dan informasi. Yang ketujuh yaitu penjadwalan produksi. Nah, ini menentukan jadwal ya, menentukan jadwal produksi untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan pengiriman tepat waktu kepada pelanggan. Kemudian yang kedelapan yaitu pengendalian biaya. Di sini yaitu memantau pengeluaran operasional dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi atau layanan tanpa mengorbankan kualitas peluang atau kepuasan pelanggan. Kemudian yang kesembilan yaitu manajemen kinerja operasional. Nah, ini melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja operasional untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau peluang peningkatan. Kemudian yang ke-10 yaitu peningkatan proses. Nah, ini mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan perbaikan proses untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Yang ke-11 yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, ini memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas operasional dengan lebih efektif. Yang ke-12 yaitu pengelolaan risiko. Ini mengidentifikasi risiko operasional dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya atau menghindarinya sepenuhnya ya. Nah, ini hanya beberapa contoh ya kegiatan yang biasanya terjadi dalam manajemen operasional dan setiap organisasi mungkin memiliki pendekatan yang sedikit berbeda tergantung pada industri, ukuran, dan tujuan bisnis mereka.
Selanjutnya yaitu kita lihat langsung pada studi kasus contoh aktivitas nyata tahapan penerapan yang harus dilakukan manajemen operasional suatu perusahaan. Di sini saya mengambil contoh pada penerapan manajemen operasional di peternakan ayam broiler. Dalam konteks peternakan kandang ayam broiler, manajemen operasional berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan dari semua kegiatan operasional yang terkait dengan produksi ayam broiler. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan yang khusus dilakukan dalam manajemen operasional untuk peternakan kandang ayam broiler. Yang pertama, perencanaan populasi ayam. Ini menentukan jumlah ayam yang akan dipelihara dalam setiap siklus produksi, berdasarkan kapasitas kandang, permintaan pasar, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan pemeliharaan ayam. Ini merencanakan jadwal pemeliharaan, pemberian pakan, pemberian air, pembersihan kandang, dan tindakan pemeliharaan lainnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ayam. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kualitas pakan. Ini memastikan ketersediaan dan kualitas pakan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi ayam broiler dan memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitasnya. Yang keempat yaitu perencanaan persediaan. Nah, ini yaitu mengelola persediaan pakan, obat-obatan, perlengkapan kandang, dan perlengkapan lainnya agar tetap mencukupi tanpa adanya kekurangan yang berpotensi mengganggu produksi. Yang kelima yaitu pengaturan lingkungan kandang. Ini memantau dan mengatur suhu, kelembaban, ventilasi, dan pencahayaan di dalam kandang untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan kesehatan ayam. Kemudian yang keenam yaitu pengendalian masalah kesehatan yang mungkin muncul dengan menggunakan praktik yang tepat ya. Kemudian yang ketujuh yaitu penjadwalan penjualan. Menentukan jadwal penjualan ayam broiler sesuai dengan permintaan pasar, persyaratan kontrak, dan dengan pihak penjual atau pengolahan. Tahapan yang kedelapan yaitu manajemen pengeluaran. Di sini yaitu mengendalikan biaya-biaya operasional seperti pakan, obat-obatan, energi, dan tenaga kerja untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Tahap yang kesembilan yaitu pemantauan kinerja produksi, yaitu melakukan pemantauan terhadap berat badan ayam, lalu pertumbuhan konversi pakan, dan efisiensi produksi lainnya untuk mengevaluasi kinerja peternakan dan mengidentifikasi area-area peningkatan. Tahap yang 10 yaitu penerapan praktik kesejahteraan hewan. Ini memastikan bahwa praktik-praktik pemeliharaan dan perlakuan terhadap ayam broiler memenuhi standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan. Kemudian yang ke-11 yaitu pengelolaan limbah. Ini mengelola limbah kandang seperti kotoran ayam dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap yang ke-12 yaitu peningkatan proses. Merupakan ini penerapan ya atau menerapkan perbaikan dalam manajemen kandang, sistem pemberian pakan, manajemen kesehatan, dan proses produksi lainnya untuk meningkatkan efisiensi peternakan. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik, peternakan kandang ayam broiler ini ya akan mencapai tujuan mereka dalam memproduksi ayam broiler secara efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.